Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Melanjutkan pengajian kita, yaitu kitab Hayatus Salaf Bainal Qauli wal Amal, kehidupan kaum salaf, bagaimana mereka memadukan antara ucapan dan perbuatan. Dalam pasal atau bab Dhammul Bid'ah wal Mubtada'ah wal Hawa wa ahluhu wal Jidal wal Mira, yaitu kehidupan salaf. Mereka ini membenci, mencela terhadap segala bentuk kebid'ahan, dan juga pelaku-pelaku bid'ah wal mubtadi'ah, serta juga membenci perbuatan yang didasari dengan hawa nafsu, termasuk para pelakunya wa ahli. Juga membenci, mencela terhadap bentuk perdebatan dan ketidaktundukan. Jadi perdebatan, sukanya berdebat. Hal-hal yang semacam ini yang termasuk dibenci oleh kaum salaf. Pembahasan yang lalu kita telah bersama membaca tentang riwayat-riwayat salaf, bagaimana mereka mencela perbuatan-perbuatan bid'ah. Sekarang bagian baknya, yaitu Dhammul Mubtadi'ah, celaan kepada para pelaku bid'ah. Ini ada catatan kaki yang cukup panjang detail untuk sub pasal ini, untuk pasal ini, yaitu perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa min anwa'i makayidihi wa makrihi ayyad'uwa al-'abdu bi husni khalqihi bi husni khuluqihi wa talaqatihi wa bishrihi ila anwa'in minal athar wal fujur, minal atham wal fujur. Seorang hamba dengan akhlaknya yang baik dan dengan mukanya yang berseri-seri, mukanya yang ramah, mengajak kepada berbagai macam perbuatan dosa dan perbuatan fujur, kejahatan, kemaksiatan. Fayalqahu man la yukhallisuhu min syarrihi illa tajahumuhu wa ta'bisu fi wajhihi wal i'radu anhu. Maka ia akan menemui setiap orang yang la yukhallisuhu min syarrihi, yang tidak bisa luput dari keburukannya, kecuali orang yang menampakkan sikap wajah tidak bersahabat, wajah yang tidak menerima dan berpaling darinya, wajah masam, muka masam. Ini mereka yang bisa selamat dari makarnya. Maksud perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa pelaku-pelaku bid'ah rata-rata mereka akhlaknya mulia, baik lembut, seperti kaum Syiah. Itu biasanya kalau berada di lingkungan yang bukan kelompoknya, mereka akan bersikap kepada semua orang itu dengan baik. Tapi dengan sikap baiknya, lembutnya, bermuka ramah, yang serupa itu justru menipu banyak orang-orang, sehingga hampir dikatakan di sini fayalqahu man la yukhallisuhu min syarrih. Ia akan menjumpai setiap orang yang tidak bisa lepas dari keburukannya ketika dia membujuknya, merayunya, mengajaknya kepada al-atham. Al-atham jamak dari ismun, dari kepada perbuatan-perbuatan dosa, dan juga kepada al-fujur, jamak daripada al-fujur. Al-fujur jamak dari bukan jamak, artinya sifat daripada al-fujur, keburukan, kejahatan. Juga jamak daripada al-fajru yang bermakna keburukan, bukan al-fajr dengan waktu subuh. Illa tajahumuhu wa ta'bisu fi wajhihi wal i'radu anhu,
kecuali orang yang ketika menerima orang-orang yang serupa ini, ahlu bid'ah ini, dengan wajah masam, dengan muka masam, dan juga dengan sikap berpaling darinya, melengos, kalau Jawanya bahasa Pekalongnya melengos, maka orang yang seperti ini baru bisa selamat. Kalau dia menyambut dengan baik, kena dia, karena hatinya akan tercuri dengan kelemah lembutan dan kebaikannya. Sehingga sering kita mendengar orang-orang yang memuji ahlu bid'ah, bagaimana akhlak mereka, bagaimana kelemah lembutan mereka. Dan inilah bahaya dari mereka. Dan ini yang mengatakan Ibnu Qayyim, fayuhassinu lahul adwa ay yalqahu bi busyrihi wa talaqata wajhihi wa husna kalami fayata'allaqu bihi. Maka ia perbaiki al-adu, yaitu memperbaiki sikapnya kepada musuhnya, yaitu dengan menjumpainya bibusyrihi, dengan wajah yang ceria, wajah yang murah, wa talaqati wajhi, wajah yang ceria, wa husni kalami, dengan perkataannya yang indah, lemah lembut, menarik, fa ta'allaq bihi, sehingga orang yang diajak bicaranya ini pun terpikat hatinya. Fa yarumut takhalluqus minhu fa ya'jiz. Dan ketika ia berusaha untuk menghindar, melepaskan, membenci, tak mampu, lemah dia, tidak bisa membenci kepada orang yang sudah bersikap baik kepadanya. Fala yazalul adu yas'a bainahuma hatta yusiba hajatahu. Dan musuh Islam ini, ahlu bid'ah ini, seperti kaum Syiah dan sejenisnya ini, la yazalu al adu yas'a bainahuma. Terus ia melakukan upaya-upaya antara dirinya dengan korbannya, sasarannya, hatta yusiba hajatahu, sampai ia dapat memenuhi hajatnya, dapat terpenuhi apa yang menjadi hajatnya, yaitu menundukkan hatinya, menjadikannya sebagai pengikut, atau minimal menerimanya dan tidak mengganggunya. Fayadkhulu 'alal 'abdi bikaidihi min babi husnil khuluq wa talaqatil wajhi. Maka musuh-musuh daripada sunnah ini masuk kepada hamba melalui tipu dayanya, dengan sikapnya yang baik, dengan akhlaknya yang mulia, wajahnya yang murah senyum. Wa minha huna wassa atibba'ul qulub bil i'radi an ahlil bidah. Maka dari sinilah para dokter-dokter hati, yaitu para ulama spiritual, ulama-ulama saleh, mereka berwasiat kepada kita bil i'radi an ahlil bidah, untuk berpaling dari ahlul bidah, untuk tidak mendekat, untuk tidak bergaul dengan mereka. Kenapa? Kalau kita ketemu dengan orang yang biasa tidak ada masalah. Ahlul bidah di sini maksudnya tokoh-tokohnya, para detengkotnya. Sebab nanti kalau sudah berdekatan dengan mereka, kepandaiannya berbicara, kelemah lembutannya dan sikapnya akan menggoda kita, melumpuhkan kita, sehingga akibatnya bisa menyebabkan kita terpedaya oleh segala tipu dayanya. Wa alla yusallim alaihim, sampai para ulama menarankan untuk tidak menyalami mereka. Wala yurihim talaqata wajhi, tidak menampakkan wajahnya yang ceria, yang murah senyum kepada ahlu bidah. Wala yalqahum illa bil ubusi wal i'rad, tidak berjumpa dengan mereka kecuali dengan wajah masam dan dengan sikap berpaling. Iso ora iki? Ini kenyataan yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, yang beliau mengatakan bukan sekedar asal bicara, tapi berdasarkan para riwayat-riwayat dari para salaf dan bagaimana sikap mereka. Dan kita insya Allah dalam pembahasan ini cukup agak panjang juga, bagaimana kita akan baca riwayat-riwayat dari as-salaf, mulai dari para sahabat sampai tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bagaimana mereka bersikap kepada ahlul bid'ah. Karena judulnya pasal atau judulnya subbab di sini adalah Dhammul Mubtadi'ah, celaan terhadap ahlu bid'ah.
Wa kadzalika ausu inda liqa'i man tukhaful fitnatu bi liqa'ihi minan nisa'i wal mardan. Wa qalu mata kasyafta lil mar'ati awis sabiyyi bayadu asnanika kashfan laka amma hunalika wa mata lakitahuma biwajhin abisin wuqita syarrahuma. Masyaallah. Demikian pula kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, ausu inda liqa'i man tukhaful fitnatu bi liqa'ihi minan nisa wal mardan. Mereka para ulama, para dokter hati berwasiatkan ketika berjumpa dengan kaum wanita-wanita, apalagi yang cantik, yang nggak cantik saja kadang-kadang berbahaya, wal mardan, dan juga laki-laki yang berparas cantik, yaitu laki-laki yang sangat tampan, yang anak-anak terutama, anak-anak remaja. Apa? Mereka berwasiatkan kepada orang-orang yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah ketika berjumpa dengan mereka dari kalangan kaum wanita dan juga anak-anak yang masih bersih, anak-anak yang di sini umurnya mungkin belasan tahun, masih 10, 9, 8, 11 antara itu. Agar bersikap bagaimana? Maqalu, kata beliau, kata para ulama, mata kasyafta lil mar'ati awis sabiyyi bayadu asnanika kasyafa laka amma hunalika. Ketika engkau menyingkapkan mulutmu, menampakkan putihnya gigimu kepada wanita ataupun kepada anak yang tampan, yang masih remaja, masih kanak-kanak, maka keduanya akan kasyafalaka amma hunalika, akan membukakan godaan apa yang terdapat pada mereka. Ketika kita bersikap manis, maka mereka pun akan membalas manis, membuka peluang syaitan masuk ke dalam hati. Ini terutama. Wa matalakitahuma biwajhin abisin wuqita syarrahuma. Namun ketika engkau berjumpa dengan wanita-wanita dan juga dengan anak-anak yang tulus lugu, yang tidak berdosa ini, biwajhin abisin, dengan wajah yang masam, wuqita syarrahuma, maka engkau akan terhindar dari keburukan keduanya, yaitu tidak akan terjatuh kepada fitnah. Dalam kehidupan yang semacam ini, terutama kaum wanita, pada anak-anak bisa terjadi, terutama di kota-kota besar, betapa banyak kejadian yang serupa itu. Anak-anak, terutama juga anak-anak perempuan yang masih belia, maka jangan merasa seorang aman dari mereka. Jadi jangan kita merasa aman, anak kita titipkan kepada siapa saja yang bukan mahramnya. Bahkan kepada mahramnya pun kadang-kadang harus melihat akhlaknya, agamanya. Karena syaitan itu menggoda siapa saja, terutama kepada kaum wanita. Maka bersikap manis kepada mereka membuka peluang kepada terjatuhnya fitnah-fitnah yang banyak. Hukum ini bukan dikhususkan hanya bagi mereka yang tidak mampu, tetapi juga sebenarnya bagi mereka yang mampu mencegah diri dari keburukan. Sebab ketika ketika seseorang membuka hati, terutama pada kalangan ketika mereka yang hatinya tidak bersih, fi qulubihim marad, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit syahwat, maka ini bisa menjatuhkan kepada keburukan, yaitu timbul jatuh hati, simpati. Ini semua akan menjadi kejelekan. Wal'iyadzubillah. Maka kita hendaknya selalu berwaspada. Paling tidak kita senantiasa menjaga diri dengan berzikir kepada Allah, memohon perlindungannya. Wa min makayidihi, dan diantara tipu daya ahlu bid'ah pula, annahu ya'muruka antal qal masakina wa dawil hajati biwajhin abus. Mereka ini kadang menyuruhmu di sini, ya'muruka annahu ya'muruka antal qal masakin wa dawil hajat biwajhin abus. Kalau mereka ini nyuruhnya kepada kita, bila bertemu dengan orang miskin,
ataupun dengan orang-orang yang selalu banyak membutuhkan, itu disuruhnya kita untuk bersikap masam. Jadi kepada orang-orang menengah ke bawah bersikapnya masam. Wala turihim busyran wala talaqah. Mereka akan menyuruhmu untuk tidak bermuka manis dan tidak pula berwajah ramah. Fayatma'u fika wa yatajarra'u 'alaika. Nasihatnya, nanti kalau kamu gampang bersikap ramah kepada mereka, mereka nanti terus akan mengejarmu, minta tolong, minta ini, pinjam itu. Wa yatajarra'u 'alaika, dan akan bersikap lancang kepadamu. Dia akan bersikap lancang. Wa tasqutu haibatuka min qulubihim, sehingga kewibawaanmu hilang dari hati mereka. Mereka tidak punya segan sama kamu, di mana saja akan datang minta kamu dan seterusnya. Fayuharrimuka salihah ad'iyatihim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fayuharrimuka salihu ad'iyatihim, sehingga engkau tidak akan mendapatkan doa baik mereka karena mereka sudah bersikap biasa kepadamu. Wa maili qulubihim ilaika, sehingga kecenderungan hati mereka kepadamu pun akan hilang. Wa mahabbatuhum laka, sehingga kecintaanmu kepada mereka pun hilang, tidak terpenuhi. Ini maksudnya bahwa ahlu bid'ah itu mengajarkan kepada kita untuk bersikap jelek kepada orang-orang yang rendah. Kalau itu dilakukan, maka akibatnya mereka ini tidak akan mendoakan kita, dan mereka ini, kecintaan mereka kepada kita itu akan hilang, dan kecenderungan mereka, hati mereka kepada kita itu pun akan hilang. Itu tujuan dari ahlu bid'ah, mendorong kita untuk menjauhi dan bersikap jelek kepada kaum fuqara, masakin, dan orang-orang yang membutuhkan. Ini karena di sini dikatakan fayatma'u fika wa yatarjarru 'alaika wa tasqutu haibutuka min qul fayahrumuka salihadiyatin. Kalau mereka sudah tidak suka kepada kita karena kita nggak boleh bersikap manis kepada mereka, bersikap ramah kepada mereka, karena takut kewibawaan kita hilang, takut nanti mereka tuh lancang dan terus-menerus datang minta bantuan dan sebagainya, maka mereka akhirnya tidak memberikan doanya kepada kita. Karena sungguhnya dengan bersikap baik kepada mereka, mereka itu selalu ketika di dalam doanya, bila mereka ini orang-orang yang termasuk soleh, ahli ibadah, akan ingat kepada orang-orang yang pernah membantunya, terutama ketika dalam kesulitan. Orang datang dalam kesulitan, ia mengadukan masalahnya begitu besar, kemudian dibantunya ia dengan ala kadarnya, yang mungkin bagi orang yang membantunya ini tidak seberapa nilainya, tapi bagi orang yang dibantu ketika itu dia sangat membutuhkan, luar biasa itu pemberian itu. Sehingga mereka itu kadang-kadang tidak lupa dalam doanya, ya Allah, semoga orang yang telah memberi saya, membantu saya ini, diberi, engkau beri rahmat kepadanya, engkau limpahkan barokah kepadanya, dan jadikan anak-anaknya anak yang soleh, dan seterusnya. Doanya panjang. Padahal kadang seseorang itu membantunya dengan nilai yang sangat sedikit. Di sini keutamaan bersikap baik kepada fuqara dan masakin dan orang-orang dzawul hajah. Nabi SAW pintunya selalu terbuka untuk mereka, tidak pernah menutup diri dari mereka. Bahkan beliau selalu, kalau ada orang yang datang kepada beliau kemudian meminta sesuatu, maka beliau mengatakan, siapa yang mau menjadi syafaat baginya, siapa yang artinya mau ikut membantunya, menolongnya, atau menunjukkan yang bisa membantunya. Ketika Nabi tidak bisa memberikan dari diri beliau, maka beliau akan menjadi fasilitas untuk kebaikan-kebaikan ini. Nah, mereka ahlu bid'ah mengajak kita supaya tidak menyukai orang gini. Ahlu bid'ah ini kalau diundang ke kampung mungkin mikir-mikir, tapi kalau yang undang ini pejabat, ya tidak pikir-pikir lagi. Ini sifatnya seperti itu, bahasa kasarnya seperti itu. Sehingga pula kalau kita bersikap kasar, bersikap jelek kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan, maka mereka akan menjauh.
Mereka tidak lagi punya kecenderungan kepada kita, apalagi mendoakan. Dan mereka juga bahkan kadang-kadang naudzubillah sampai punya kebencian dalam hati mereka, sehingga mengucapkan kata-kata yang itu menjadi doa jelek. Dan bila itu bertepatan dengan waktu di mana Allah mengabulkan doa, maka menjadi keburukan bagi orang-orang yang didoakan kejelekan oleh mereka yang terzalimi. Fayamuruka bisu'il khuluq wa man'il busyri wa talaqati ma'a haula wa bi husnil khuluqi wal busyri ma'a ulaika liyaftah laka babal syarr wa yaghliq anka babal khair. Maka ahlu bid'ah itu hanya akan menyuruhmu untuk bersikap akhlak jelek kepada mereka orang-orang miskin. Tapi kalau mereka berjumpa kepada orang-orang yang ingin ditarik hatinya, orang-orang pejabat, orang-orang petinggi, orang-orang kaya, orang-orang yang bisa dimanfaatkan, sikap mereka lemah lembut, bagaimana seterusnya. Tapi kalau kepada orang-orang fuqara, orang-orang bawahan, kaum marginal, maka mereka akan menyuruh, mengajari kita untuk bersikap akhlak jelek. Wa man'il busyri wa talaqati ma haula, melarang kita untuk bersikap ramah dan juga berwajah ceria kepada mereka. Wa bi husnil khuluqi wal busyri ma ulaika, dan juga melarang kita untuk berakhlak baik. Liyaftah laka babas syarr, agar ia bersikap jelek kepadamu. Artinya agar ia berbuat terbuka bagimu pintu keburukan baginya. Wa yaghliq anka babal khair, dan orang ahlu bid'ah itu selalu ingin kita ini tertutup dari perbuatan kebaikan dan terbuka untuk perbuatan keburukan. Ini ungkapan-ungkapan semacam ini kadang bermakna perlambang, yakni bahwa sikap mereka ahlu bid'ah sebaik apapun kepada kita di dalam sikapnya, akhlaknya, sesungguhnya tersembunyi di balik itu keburukan, ingin menjatuhkan kita kepada keburukan-keburukan dan tidak mengajak kita kepada kebaikan. Ini yang ditulis oleh Ibnu Qayyim di dalam catatan kaki yang mungkin tidak ada di kitab antum. Ighatsatul Lahfan min masayidis syaitan, dalam kitab Ighatsatul Lahfan jilid 1 halaman 197. Kemudian masuk perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala alaihi. Monggo man yakra. Dzambul mubtadi'ah qala Umar ibn Khattab radhiyallahu taala alaihi inna nasan yujadilunakum bishubahil Qur'an khuduhum bisunani akhuduhum bisunani فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. نعم. الشريعة. وعن أبي البختري قال أخبر رجل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن قوما يجلسون في المسجد بعد المغرب وفيهم رجل يقول كبروا لله كذا وكذا وسبحوا لله كذا وكذا واحمدوا لله كذا وكذا. فقال عبد الله ويقولون قال نعم. فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني فأخبرني بمجلسهم. فأتاهم وعليه برنس فجلس. فلما سمع ما يقولون قام وكان رجلا حديدا فقال أنا عبد الله ابن مسعود والذي لا إله غيره لقد جئتم ببدعة علماء أو لقد
فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. فقال معبد والله ما جئنا ببدعة ظلماء ولا فضلنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. وقال عمرو بن عتبة يا أبا عبد الرحمن أستغفر الله. قال عليكم بالطريق فالزموه. فوالله لئن فعلتم لقد سبقتم سبقا بعيدا وإن أخذتم يمينا وشمالا لتضلوا ضلالا بعيدا. نعم. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala alaih, sungguhnya manusia mereka berdebat dengan kalian dengan syubhat-syubhat Al-Quran. Ya, dengan syubhat-syubhat yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka bila lawanlah mereka dengan sunnah-sunnah, maka sungguhnya ashabus sunnah lebih mengetahui kitabullah azza wa jalla. Nah, saya terangkan dikit. Inna nasan yujadilunakum bi syubahil Quran. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu alaih, bahwa sungguhnya akan ada orang-orang yang nanti akan mengajakmu berdebat perkara, memperbincangkan, mendiskusikan perkara-perkara yang mengandung syubhat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini biasanya kadang-kadang kuliah-kuliah model zaman sekarang itu kalau untuk perkara-perkara misalnya ilmiah duniawiyah itu nggak ada masalah. Tapi ketika itu berkaitan dengan agama, sementara bekal mereka tentang maklumat agama itu masih kurang, maka disuruh bicara tentang agama menggunakan akal pikirnya, tidak menggunakan dalil, ini yang merusak. Nah, mereka misalnya akan menanyakan tentang mengapa Allah menciptakan Nabi Adam dan mengapa Allah menurunkan Nabi Adam ke dunia. Ini menumbuhkan syubhat-syubhat di dalam diri. Contohnya, Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan di muka bumi ini seorang yang akan menggantikan pendahulunya, yaitu umat terdahulu yang sebelumnya pernah ada, yaitu bangsa jin yang mereka telah berbuat durhaka, kemudian Allah singkirkan mereka dan Allah jadikan makhluk baru, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang untuk memimpin, untuk memakmurkan dunia ini. Tapi di sisi lain, bahwa Allah meletakkan Nabi Adam setelah menciptakannya di surga. Lalu jin dan syaitan, iblis itu yang dari bangsa jin ini tidak setuju untuk sujud kepada, tidak mau taat kepada Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena itu dianggapnya tunduk kepada Nabi Adam dan merendahkan diri di hadapan Nabi Adam yang hanya manusia biasa, yang dia berpandangan dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam, dan seterusnya. Ini syubhat-syubhat ini nanti akan timbul, sehingga bahwa iblis itu lebih tauhid daripada yang lainnya karena dia menolak sujud kepada. Ini syubhatnya orang-orang filsafat sampai seperti itu, sehingga mengatakan bahwa iblis itu lebih tauhid daripada kita. Kenapa? Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Ini kebodohan. Padahal di situ ada keterangan-keterangan dari para ulama yang kalau kita membaca, maka kita akan mengatakan bahwa ini perintah Allah. Ketika Allah yang merintahkan, maka disuruh apapun kita wajib melaksanakannya. Penolakannya iblis bukan karena ingin mentauhidkan Allah, tapi karena kedengkiannya dan sifatnya yang sombong, bukan karena hendak mentauhidkan Allah. Ini pernah ada yang mengatakan, dan juga pendahulu ada yang pernah mengatakan seperti tadi, bahwa iblis itu lebih mentauhidkan daripada manusia. Ini kebatilan. Ini syubhat-syubhat Quran. Juga tentang asmaullah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tentang syubhat-syubhat yang sering dijadikan bahan diskusi, yang ini menyebabkan kerancuan. Maka kalau ada orang yang
datang kepadamu dan mengajakmu berdebat dengan hal-hal yang mengandung syubhat di dalam Al-Quran, fakhuduhum bis sunan, lawan mereka dengan sunnah, bantah mereka dengan dalil-dalil dari sunnah, dari keterangan para Rasulullah SAW terhadap ayat-ayat tersebut, ataupun para sahabat, ataupun keterangan para ulama yang senantiasa memegangi kebenaran. Fa inna ashabas sunan a'lamu bi kitabillahi azza wa jalla, karena mereka orang-orang yang berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, mereka ini lebih tahu, lebih ngerti tentang apa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam kitab sucinya Al-Quran Karim. Nah, ini yang apa namanya dipatahkan, dimaksudkan oleh perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wallahu taala alam. Naam. وعن ابن المختوري dan dari Abu Muhturi berkata, akhbara rajulun Abdullah bin Mas'ud, seorang laki-laki mengabarkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna qauman, bahwasanya suatu kaum yang di masjid bermajlis di dalam suatu masjid ba'da al-maghrib, setelah maghrib, wafihim rajulun yaqul, dan di antara mereka ada seorang laki-laki yang berkata, kabbiru lillahi kada wa kada, bertakbirlah karena Allah, demikian dan demikian, sabbihu lillahi kada wa kada, dan tasbihlah kepada Allah, demikian dan demikian, wahmadu lillahi kada wa kada, dan bertahmidlah untuk Allah, demikian dan demikian. Maka berkata Abdullah bin Mas'ud, maka berkata Abdullah bin Mas'ud, maka mereka mengatakan itu. Maka mereka mengatakan itu. Maka laki-laki itu menjawab, na'am, dia. Maka fa'idha ra'aitahum fa'alu dhalik fa'tini fa'akhbirni bi majlisihim. Apabila kalian melihat mereka, maka lakukanlah. Maka apabila engkau melihat mereka melakukan hal itu, fa'alu dzalika, ini makulnya. Kalian melihat mereka melakukan yang demikian, fa'tini akhbirni bi majlisihim, maka datangkan kepadaku dan kabarkan kepadaku majlis mereka. Fatahum, maka Abdullah bin Mas'ud datangi mereka, alaihi burnusun fajalasa. Burnus itu pakaian yang ada kayak jas hujan itu, yang ada tutup kepalanya, itu pakaian burnus namanya. Itu burnus, ya burnus gitu aja, dan dia memakai pakaian burnus. Maka Abdullah bin Mas'ud mendatangi mereka dan dalam keadaan memakai pakaian burnus. Dalam keadaan memakai burnus, maka beliau duduk. Falamma sami'a ma yaqulun qama, maka tatkala Abdullah bin Mas'ud mendengar apa yang mereka katakan, beliau berdiri. Wa kana rajulan anidan, maka beliau ini seperti orang besi itu. Maksudnya besi di sini ada macam-macam sisinya, yaitu orang yang tegas, keras, kayak besi itu, nggak bisa dibengkokkan, lurus. Itu diantara majaznya atau kinayahnya. Maka tatkala beliau mendengar apa yang mereka katakan, beliau berdiri dan seolah seperti, dan beliau ini adalah seorang yang seperti besi gitu. Dan beliau seperti seorang laki-laki yang seperti besi. Faqala, maka beliau berkata, ana Abdullah bin Mas'ud, saya Abdullah bin Mas'ud, walladzi la ilaha ghairuh, dan demi zat yang tidak ada ilah selainnya, laqad jibtum bi bid'atin dhulma, bi bid'atin dhulma'i, bi bid'atin dhulma'i, sungguh telah datang, kalian telah mendatangi, kalian telah melakukan. Ja'abi itu artinya hamala o fa'ala. Sungguh kalian telah mendatangi bid'ah yang mendatangkan bid'ah yang gelap, jelas,
yang gelap. Dolma dari kata dulm. Sungguh kalian telah mendatangkan bid'ah yang, atau kalian telah melakukan perbuatan bid'ah yang gelap. Aulaqad fuddiltum ashaba Muhammadin, atau sungguh kalian telah menyesatkan. Enggak. Sungguh apakah kalian telah diunggulkan dari atas dari sahabat Muhammad? Apakah kalian itu sudah lebih muliakan dari sahabatnya Muhammad gitu? Dalam hal ilmu, ilman. Atau sungguh kalian telah diunggulkan atau dilebihkan daripada sahabat Muhammad SAW dalam keilmuan. Nah, Faqala, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, faqala Ma'dad. Ma'dad ini ada seorang yang mungkin Ma'dad, Mu'did. Maka berkata Mu'did, yaitu mungkin maksudnya salah satu pendukung mereka itu, atau namanya. Wallahi ma jidna bi bid'atin dzulmai wala fuddilna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilman. Demi Allah, kami tidak mendatangkan bid'ah yang gelap dan tidak pula kami dilebihkan dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dalam keilmuan. Maqala Amr bin Utbah, maka berkata Amr bin Utbah, ya Aba Abdul Rahman, nastaghfirullah, wahai Abu Abdul Rahman, nastaghfirullah, mohon ampunlah. Wahai Abu Abdurrahman, kami memohon ampun kepada Allah. Wahai Abu Abdurrahman, kami mohon ampun kepada Allah. Qala, dan Amr bin Utbah berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata, alaikum bittariqi falzamuhu, wajib atas kalian berpegang teguh dengan jalan, itu jalan kebenaran atau jalannya para sahabat. falzamuhu, dan tetapilah jalan itu. tetapilah jalan tersebut. Wallahi la in fa'altum laqad sabaqtum sabqan ba'idan, maka demi Allah, apabila kalian berbuat demikian itu, yaitu mengikuti jalan, demi Allah, apabila kalian berbuat demikian, maka benar-benar kalian telah mendahului sabqan ba'idan, yang sangat jauh. Kalian sudah mendahului dalam lomba, yaitu telah maju lebih dulu dalam yang sangat jauh sekali, mengalahkan yang lain maksudnya. Wa in akhadtum yaminan wa shimalan litadillu la tadillu dhalalan ba'ida. Dan apabila kalian mengambil jalan kanan dan kiri, maka benar-benar kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, ya, kita lanjutkan setelah adzan, kita insya Allah akan terangkan. Wah, khair. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la أشهد أن
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة والصلاة والسلام آت محمد الوسيلة والفضيلة وكمل محمد الذي وعده Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Iya, kita sedikit terangkan perkataan riwayat dari Abul Bukhturi. Beliau berkata, akhbara rajulun Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Ada seorang yang melaporkan kepada Abdullah ibn Mas'ud. Dalam satu riwayat disebutkan, riwayatnya Ibnu Waddah, bahwa Imam Ad-Dhahhak atau Ibnu Waddah, bahwa orang ini adalah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Datang kepada Abdullah Mas'ud dan mengatakan, anna qauman yajlisuna fil masjid ba'dal maghrib wa fihim rajul yaqulu kabbiru lillahi kada wa kada wa sabbihu lillahi kada wa kada wa ahmadu lillahi kada wa kada. Ya Abdullah, ada sekumpulan orang, mereka yang duduk di masjid setelah maghrib, dan di antara mereka itu ada orang yang berkata, bertakbirlah untuk Allah, bertakbirlah untuk Allah sejumlah ini dan sejumlah itu, mungkin 100 atau 70 atau 30 dan seterusnya. Wasabbihu lillahi kada wa kada, dalam dua riwayat sebutkan 100, dan bertasbihlah untuk Allah begini dan begitu, jadi 100. Wahmadu lillahi kada wa kada, dan pujilah Allah dengan bilangan demikian dan demikian. Faqala Abdullah, maka Abdullah radhiyallahu ta'ala berkata, yaqulun fayaquluna, benar mereka mengatakan yang demikian itu. Fayaqulun, benar mereka mengatakan yang demikian itu. Qal, berkata orang yang melaporkan tadi, yakni yang dalam satu riwayat sebutkan adalah Abu Musa Al-Asy'ari, na'am, beliau menjawab ya. Qala, maka berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, fa idza ra'aitum fa'alu dzalika, kalau engkau melihat lagi mereka melakukan yang seperti itu, fa'tini wa akhbirni, kau datang kepadaku, beritahukan kepadaku. Akhbirni bi majlisi, beritahukan kepadaku majlis mereka, yaitu kumpulan mereka ini. Fa'atahum wa alaihi burnus, maka datang Abdullah Mas'ud dengan memakai pakaian burnus tadi, supaya apa? Tidak kelihatan, supaya tidak tampak siapa diri beliau. Fajalasa, lalu beliau duduk bersama mereka. Falamma sami'a ma yaqulun, maka ketika beliau telah mendengar apa yang mereka katakan, qama, maka beliau pun berdiri. Wa kana rajulan hadidan, dan beliau ini adalah orang yang seperti besi. Ini bisa mengandung arti, tapi yang dhahir ini tadi keras, tegas, tidak pandang bulu. Faqal, maka beliau pun mengatakan, ana Abdullah ibn Mas'ud, aku Abdullah ibn Mas'ud, waladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada ilah sesembahan yang hak selain daripadanya, yakni Allah. Laqad ji'tum bi bid'atin dhalma, sungguh kalian telah melakukan perbuatan bid'ah yang sesat, yang gelap, maksudnya sesat. Awalaqad buddiltum ashaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilma, apakah kalian hendak merasa lebih unggul daripada sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ilmu? Apakah kalian merasa lebih unggul ilmunya daripada para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu radhiyallahu taala anhum? Faqala Mu'did, maka berkata Mu'did atau Ma'dad, wallahi ma ji'na bi bid'atin dhalma wala fuddilna ashaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilman. Demi Allah, kami tidak bermaksud melakukan, kami tidak berkeinginan bermaksud melakukan satu kebid'ahan pun yang sesat, yang gelap ini. Atau tidak pula kami bermaksud merasa diri kami, ilmu kami lebih utama daripada para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Amr ibn Utbah, maka Amr ibn Utbah yang juga dalam kumpulan itu pun berkata, ya Aba Abdurrahman nastaghfirullah, wahai Abu Abdurrahman, kami minta ampun kepada Allah. Qal, maka berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, alaikum bit tariq, hendaknya kalian berpegang dengan jalan, yaitu jalan Islam, jalan sunnah.
Itu yang maksudnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Nah, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Alaikum bittariq, ikutilah jalan yang lurus ini. Falzamu, tetapilah jalan ini, jangan kau pindah kepada dari jalan ini. Fa wallahi la in fa'altum laqad sabaqtum sabaqan ba'ida. Demi Allah, sekiranya kalian melakukan hal ini, yaitu berjalan di atas jalan Islam sunnah, laqad sabaqtum sabaqan ba'ida, maka sungguh kalian sudah melangkah jauh mengalahkan yang lainnya. Wa in akhadtum yaminan wa shimalan, namun bila kalian menempuh jalan kanan atau kiri seperti yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan surat Al-An'am ini ayat 163 ini atau 53 ini, yaitu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anna hadza, ketika menyebutkan bacakan firman Allah wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus, beliau membuat garis lurus. Fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Nabi membuat garis-garis yang di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain, yaitu jalan selain yang lurus ini, yang ada di sebelah kanan jalan ini maupun yang di sebelah kiri ini. Maknanya golongan-golongan, aliran-aliran, segala kelompok-kelompok yang ada, yang muncul, yang berseberangan, bertolak belakang, menyimpang dari jalan yang telah digariskan oleh Allah di dalam kitab sucinya dan di dalam sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka falzamuhu, maka ikutilah jalan ini. Fa wallahi la in fa'altum, kalau kalian melakukan hal ini, tetap berjalan di atas jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sabaqtum sabaqan ba'ida, sungguh kalian akan melangkah sudah lebih dulu, mendahului yang lainnya, yaitu mengalahkan yang lain yang mereka mengambil tempuh jalan kanan dan jalan kiri. Meskipun mungkin mereka akhirnya kembali lagi ke jalan tengah, tapi ia sudah akan tertinggal dengan mereka yang mengikuti jalan yang lurus tadi. Wa in akhadtum yaminan wa shimalan, namun bila kamu menempuh jalan yang ada di sebelah kanan, jalan yang lurus ini, dan menempuh jalan yang di sebelah kiri dari jalan yang lurus ini, la tadilluna dhalalan ba'ida, sungguh kalian pasti tersesat dengan kesesatan yang jauh. Orang mau pulang kalau tidak mengambil jalan yang sudah dikenal, tapi coba-coba jalan lain, seringkali tersesat, tidak bisa pulang kecuali sudah lama. Syukur-syukur bisa pulang. Kadang ada orang yang sampai tidak pulang. Ini perkataan ini dikatakan oleh Abul Bukhturi atau Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala dalam riwayat Abul Bukhturi, dan ini dicantumkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab beliau Az-Zuhdu. Riwayat ini menegaskan betapa para salaf sikap mereka terhadap kebid'ahan. Kebid'ahan, padahal coba lihat Abdullah ibnu Mas'ud marahnya terhadap apa kepada kumpulan orang-orang ini. Padahal mereka ini kumpul sedang seseorang memerintahkan yang lainnya membaca takbir, tahmid, tasbih. Apa jeleknya nyuruh menganjurkan orang lain membaca takbir, tahmid, tasbih? Tetapi perilaku yang seperti itu yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi dipandang sebagai sebuah kebid'ahan yang sesat, karena mereka mengambil satu langkah atau melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini Abdullah ibn Mas'ud bersama dengan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka sama di zaman ini banyak juga ada kelompok-kelompok WA yang kemudian muncul membuat grup one day one juz, satu hari satu juz misalnya. Kemudian mereka masing-masing membaca, kemudian kalau sudah baca lapor, saya sudah membaca satu juz. Maksudnya baik, seperti perkataan Ma'bad yang di sini beliau mengatakan majina bi bid'atin dhalma wala fuddilna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilman. Enggak, kami enggak bermaksud melakukan bid'ah. Enggak ada tujuan dalam hati kami melakukan bid'ah, dan tidak pula kami bermaksud mengatakan bahwa diri kami itu lebih hebat ilmunya daripada para sahabat.
Tapi sikap mereka itu adalah sikap yang dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah bid'ah. Kenapa melakukan suatu amalan baik itu berkaitan dengan ibadah, itu yang berkaitan dengan ibadah. Apalagi yang tidak berkaitan dengan ibadah yang artinya jelek. Ini sudah tampak membaca tasbih, tahmid, takbir. Yang tentu tidak ada orang mengingkari bahwa zikir itu baik. Namun ketika kaifiyahnya tidak ada tuntunan dari Nabi, tata cara pelaksanaannya tidak sama dengan yang diajarkan oleh Nabi, maka itu dipandang bid'ah. Dan apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, wa in akhadtum yaminan wa shimalan latadillu dhalalan ba'ida. Kalau kamu mengambil jalan yang di sebelah kanan atau jalan yang di sebelah kiri, niscaya kamu akan tersesat dengan kesesatan yang jauh. Gambarnya sudah sangat jelas dan gamblang sekali bahwa itulah pemahaman yang paling benar, seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yaitu apa perkataan beliau tentang sikap mengambil jalannya para sahabat, yaitu bahwa jalan para sahabat mereka ini a'lamu bi kitabi, perkataan Umar bin Khattab, fa inna ashabas sunan a'lam bi kitabi rabbik bi kitabillah, bahwa ahlus sunan, orang-orang yang berpegang kepada sunnah, mereka ini lebih tahu tentang kitabullah. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan hal itu, mereka yang tahu kedudukan Abdullah bin Mas'ud segera mereka meminta ampun kepada Allah. Nastaghfirullah, kami meminta ampun kepada Allah tabaraka wa taala. Maka wasiat terakhir dari Abdullah bin Mas'ud setelah mengingatkan hal itu, yaitu alaikum bittariqi falzamuhu, la in fa'altum laqad sabaqtum sabqan ba'ida, wa in akhadtum yaminan wa shimalan la tadillu dhalalan ba'ida. Ini kalimat yang serupa dan senada hal ini pada diri yang dilontarkan oleh Abdullah bin Mas'ud banyak sekali. Beliau tidak mengatakan hanya perkataan ini saja, ada kalimat-kalimat lain dari beliau yang mengingkari kebidahan karena beliau umurnya panjang dan beliau ini mengalami masa di mana mulai tumbuh kebidahan-kebidahan. Tapi pada saat itu ketika para sahabat masih banyak, mereka bersikap tegas, berani dan langsung menegur pelaku-pelaku bid'ah itu, sehingga kebidahan tidak merajalela sebagaimana di zaman ini. Zaman ini yang ngomong, yang membantah justru mereka yang akan dituduh telah sesat, menyimpang. Karena ilmu itu sudah sangat dilupakan oleh manusia. Mundurnya umat ini yaitu karena tarakul ilma wad din, mereka meninggalkan ilmu dan agama. 6. Ba'dahu mujalasatahum mumridatun lil qubur. السفيان بن الله قال احتاج صاحب الجثة اجتهادا إلا احتاج من الله الجثة. وعن جابر قال لمحمد بن علي رحمه الله يا جابر balagoni anna qauman bil Iraq yas'aluna annahum yuhibbunana wa yanaluna Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhu wa yas'aluna anni amartuhum bidzalik fa'ablighum inni law wullitu
dekat la taqarrabtu ila Allah taala. ila Allah Ta'ala bijima'ihim La nalatni la nalatni syafa'ati Muhammadin in lam akun illam akun astaghfiru lahuma wa atarahham wa atarahham alaihima inna ya Allah la ghafiluna anhuma. Naam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, janganlah kalian duduk-duduk dengan ahli ahwa, karena sesungguhnya duduk-duduk dengan mereka menyebabkan hati menjadi sakit. Dan dari Abu Ayyub As-Sufyani rahimahullah ta'ala dia berkata, tidaklah pelaku bid'ah itu bersungguh-sungguh dengan kebid'ahannya, menambah dalam ijtihadnya, menambah dalam ya kesungguhannya boleh, bersungguh-sungguh dalam kebid'ahannya, maka kecuali dia akan bertambah jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari Jabir dia berkata kepadaku Muhammad bin Ali rahimahullah, ya Jabir, telah sampai kepadaku suatu kaum di Irak yang mereka mengaku mencintai kami dan namun mereka kami atas Abu Bakar dan Umar. Namun mereka mencela. Yanaluna itu artinya mencela. Namun mereka mencela Abu Bakar dan Umar. Dan mereka mengaku dan mereka mengaku anni amartuhum bidzalik. Saya memerintahkan demikian. Maka sampaikan kepada mereka, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang mereka katakan. Dan demi jiwa Muhammad dan demi zat dan jiwa Muhammad di tangannya, kalau wulitu ai ju'iltu waliyan, kalau aku diangkat sebagai wali, sebagai gubernur atau sebagai khalifah, kalau aku diangkat sebagai gubernur, la taqarrabtu ila Allah bidima'ihim, maka aku akan mendekatkan kepada Allah dengan darah mereka. La nalatni syafa'atu Muhammad, syafaat Nabi Muhammad tidak akan aku peroleh. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan aku peroleh in lam akun astaghfir lahuma, kecuali apabila aku memintakan, enggak, bukan kecuali, apabila aku tidak, in lam akun astaghfir, apabila aku tidak memohon ampunan untuk mereka berdua, maka sesungguhnya syafaat Nabi Muhammad tidak akan aku peroleh kecuali aku meminta, bukan kecuali, apabila aku tidak memintakan ampun untuk mereka berdua, dan tidak memohonkan rahmat untuk mereka berdua. Tidak memohonkan rahmat untuk mereka berdua. Sesungguhnya musuh Allah lupa akan keduanya. Iya.
Nah, Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, janganlah kamu duduk-duduk bersama dengan ahlul ahwa, yaitu orang-orang yang mengedepankan akal, pikiran dan hawa nafsunya daripada dalil. Maknanya mereka adalah orang-orang yang kalau beragama selalu yang didahulukan adalah perasaan, akalnya, logikanya, dan bukan dalil, sehingga mudah terjatuh kepada kesesatan. Ini banyak, kita ini diuji di masa-masa pandemi ini juga banyak gitu. Orang-orang yang semuanya berpendapat di dalam beribadah hanya dengan akalnya, mengatakan misalnya pasar aja masih dibuka, kenapa kita nggak boleh sholat di masjid? Nah, kita nggak mendahulukan ilmu. Nah, ilmu dalam hal ini adalah ilmu ijtihadi, yaitu hal yang dibangun di atas perkara-perkara ijtihad yang sandarannya adalah Al-Quran wa Sunnah, dan yang mengerti hal ini adalah para ulama. Maka ketika kita meninggalkan para ulama dan fatwa mereka dalam perkara ini, hakikatnya kita sudah berpikir kembali kepada hawa nafsu kita. Kenapa? Karena kita tadi merasa seperti orang-orang ahlu bid'ah yang dimarahi oleh Abdullah bin Mas'ud. Apakah kalian ini merasa diunggulkan, merasa dilebihkan ilmunya dari para ulama, dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka yang punya perangkat ilmu, mereka yang telah mengeluarkan fatwa, artinya kemestian ataupun keharusan untuk mengambil sikap-sikap hati-hati, dengan sampai termasuk menutup masjid yang kelihatannya termasuk penghancuran terhadap agama, tetapi sesungguhnya bukan. Hakikatnya itu adalah kepatuhan kita di dalam rangka tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengambil sebab-sebab, karena bertawakal kepada Allah itu harus dibarengi dengan mengambil sebab. Sama di sini, ahlul ahwa adalah mereka yang mengedepankan pikiran dan akal perasaannya, sehingga logika yang berbicara, bukan dalil. Ia berdalil dengan 1-2 ayat yang dia ketahui, tapi ini bukan perkara-perkara yang qat'iyah, yang perkara yang kita ada dalilnya dan jelas. Perintah sholat ke masjid jelas ada dalilnya. Perintah warka'u ma'ar raki'in, rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku', artinya bersolat berjamaah kalian, ada perintahnya. Tetapi dalam kondisi ketika ada pandemi yang bisa menyebabkan penularan, misalnya pada awal-awal ketika kita belum tahu bagaimana penanganan dan pencegahannya, maka kemudian para dokter ahli kesehatan, mereka yang mengetahui ilmunya, menyampaikan hal ini kepada para ulama, dan para ulama mengkaji secara fikihnya, secara usuliyahnya, dasar-dasar pengetahuan keagamaannya. Mereka sampai mengelabirkan fatwa bolehnya untuk meninggalkan masjid, bahkan dalam sholat Jumat, bahkan dalam sholat Idul Fitri. Dan ini bukan kebodohan, mereka berijtihad. Sekiranya mereka salah masih dapat pahala 1, dan kita mengikuti mereka adalah suatu yang diperintahkan oleh atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan ketika benar maka kita mendapatkan 2 pahala karena mengikuti mereka yang berijtihad. Namun mereka yang mengambil langkah dengan akalnya, dengan pikirannya, berijtihad dengan kemampuan dirinya, dan menempatkan dirinya kepada posisi para mujtahid, tanpa mereka sadari mereka telah memposisikan diri mereka pada kedudukan para mujtahid, padahal keilmuannya belum sampai kepada derajat para mujtahid. Maka sungguh mereka ini akan lebih mudah terjatuh kepada kesalahan. La tadillu dhalalan ba'ida. Benarnya saja salah. Kenapa? Karena sudah tidak mengikuti, tidak mentaati para ulama, dan itu diperintahkan oleh Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum termasuk di dalamnya adalah para ulama. Terlebih lagi terkaitan dengan masalah ibadah dan agama. Jadi di sini persoalannya bukan wah aman-aman saja kita sholat di masjid tidak ada masalah. Bukan persoalannya di sini aman, tapi ketaatan kita kepada apa yang Allah firmankan dan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengikuti para ulama yang mereka mengikuti jejak para pendahulunya. Para ulama ijtihadnya bisa salah, tetapi salahnya mereka berpahala. Tapi kalau kita yang melakukan, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat, man fassaral Qur'ana bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar wa in asaba. Barang siapa yang menafsirkan Quran aja ditafsirkan dengan ra'yinya nggak boleh, apalagi hadis.
Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, dengan perasaannya, dengan akalnya, maka silahkan dia mencari tempat tinggalnya di neraka, meskipun tafsirnya benar. La ilaha illallah. Maka mereka yang berpendapat dengan akal dan hawa nafsu dan tidak dibimbing, yaitu dengan pemikiran para ulama, dengan pendapat para ulama, dengan rujukan para ulama yang mereka menisbat, yang merujukkan persoalan ini kepada Quran wa Sunnah, maka benarnya salah, apalagi salahnya. Maka di sini termasuk di dalam hal ini apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, la tujalis ahlal ahwa. Ini bahayanya. Jangan kau duduk dengan orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu dan akal pikirannya. Kenapa? Fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Karena duduk bergaul dengan mereka hanya akan menyebabkan hatimu sakit. Menyebabkan hati kita itu sakit apa? Menentang Allah, menentang para ulama yang kita mengikuti anjuran dan nasihat mereka dalam akidah. Dalam masalah ini kita tinggalkan para ulama. Bahkan sampai ada orang yang mengatakan jelek tentang diri para ulama. Mereka ini hanya PKI belaka, mereka ini orang yang terperdaya. Banyak tuduhan-tuduhan yang tidak patut untuk disematkan pada para ulama, yang mereka paling takut kepada Allah. Para ulama itu lebih takut kepada Allah daripada kita. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya yang mereka para ulama. Nah, kalau kita tidak mengikuti mereka yang dalam masalah akidah kita mengikuti mereka, kemudian di dalam masalah ijtihad kita meninggalkan mereka, ini sesuatu yang keliru. Wallahu ta'ala alam. Wa an Abi Ayyub As-Sukhtiyani rahimahullahu ta'ala qala, berkata Abu Ayyub As-Sukhtiyani, beliau mengatakan, mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zada minallahi bu'dan. Tidaklah pelaku bid'ah semakin bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam kebid'ahannya, melainkan akan semakin jauh, akan semakin bertambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Semakin ahlu bid'ah berusaha meningkatkan amaliyah ibadah dalam kebid'ahannya, maka semakin dia terjauhkan, terkucilkan dari jalan sunnah, dari jalan Islam, dari sirat, as-sirat yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan selalu ahlu bid'ah itu akan mengembangkan bid'ahnya. Kenapa? Karena mereka meyakini ini baik. Beda dengan ahlu maksiat. Ahlu maksiat dia melakukan dan dia punya harapan, ataupun kadang dari mereka masih punya rasa takut di dalam dirinya, takut diketahui orang, takut dilihat oleh orang. Seorang peminum, pemabuk, dia malu kalau sampai mabuk di hadapan orang banyak. Bahkan tidak ingin kalau anaknya tahu dirinya berbuat perbuatan yang nista tersebut, perbuatan yang jelek tersebut. Bahkan mereka kadang-kadang tidak ingin anaknya berbuat seperti mereka. Bahkan kadang-kadang ada anak-anak mereka yang disekolahkan di pesantren, kalau sore disuruh ke masjid ikut pengajian ataupun ikut TPQ, padahal dia pemabuk. Tapi kalau ahlu bid'ah akan ngajak anaknya kepada bid'ahnya, dan akan menanamkan kebid'ahan, dan akan mengajarkan kebencian kepada orang yang membenci bid'ahnya. Maka dikatakan oleh para ulama salaf dari dahulu bahwa iblis, syaitan lebih cinta kepada ahlu bid'ah daripada kepada ahlu maksiat. Karena ahlu maksiat punya kadang-kadang di benak mereka, di hati mereka ada terbersit keinginan bertaubat. Cuman kadang-kadang mereka terjebak lagi. Tapi kadang-kadang ada dalam hati mereka itu ingin bertaubat. Tapi ahlu bid'ah, mereka ini taubatnya tidak diterima, sampai dibahasakan seperti itu oleh Imam Asyuti dan juga yang lainnya dari ulama-ulama pendahulu beliau. Ahlu bid'ah itu pintu taubatnya tertutup. Maksudnya bukan sama sekali tidak bisa taubat, maknanya jarang dan sedikit sekali mereka punya keinginan untuk keluar dari bid'ahnya. Kalau sudah melakukan kebid'ahan dan akan mengajarkan dan terus mengajarkan. Dan ini semua dikatakan oleh para ulama di dalam riwayat-riwayat yang begitu banyaknya. Termasuk di dalam hal ini adalah perkataan Abdullah ibnu Mas'ud yang begitu banyak beliau mengatakan tentang bid'ah. Jangan kalian terlalu la tanatta'u,
Jangan kalian terlalu berdalam-dalam di dalam agama, yaitu melakukan agama melebihi daripada perintah. Berzikir diperintahkan, tapi kemudian berlebih-lebihan di dalam melakukan zikir, yaitu dengan berjamaah, dengan dipimpin oleh seseorang, seperti yang dibid'ahkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ini menjadi jelek. Maka berteman, bersahabat, bermajlis dengan ahlu bid'ah hanya akan menyebabkan hati kita sakit. Sakitnya apa? Tidak menerima kebenaran, menolak kebenaran. Disampaikan ayat dari Al-Quran ditolak, disampaikan hadis dari Nabi ditolak, disampaikan perkataan para sahabat ditolak. Tapi mereka menerima perkataan dari orang-orang yang sama sekali tidak memiliki kesetaraan derajat dengan para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka bisa menerima perkataan manusia yang bukan sahabat Nabi, bahkan bukan imam di kalangan ahlu sunnah? Mereka terima, tapi mereka menolak apa yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Quran pun mereka tolak, dengan cara menafsirkannya kepada penafsiran-penafsiran yang tidak ada dasar dan dalilnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka bersungguh-sungguh dalam kebidahan hanya akan semakin menyeret mereka kepada kesesatan yang semakin jauh pula. Wa an Jabirin qala li Muhammad bin Ali rahimahullah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, telah berkata kepadaku Muhammad bin Ali, yaitu putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Banyak sekali, ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya Abu Bakar dan seterusnya. Nah, ini termasuknya Muhammad bin Ali rahimahullah. Ada yang berkata kepada Jabir, qala li Muhammad bin Ali rahimahullah, ya Jabir, balagani anna qauman bil Iraqi yaz'umuna annahum yuhibbunana wa yanaluna Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa yaz'umuna anni amartuhum bidzalik. Wahai Jabir, sungguh telah sampai berita kepadaku, ada orang-orang yang mereka tinggal di Irak, mereka mengaku bahwa mereka itu mencintai kami, yaitu ahlul bait, mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan anak keturunan beliau. Wa yanaluna Abu Bakr wa Umar, namun mereka tidak berhenti mencela, mencaci Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Sampai mereka itu punya doanya apa? Sonamai Quraisy. Doa sonamai Quraisy, doa dua berhala Quraisy. Siapa yang dimaksudkan? Abu Bakar wa Umar, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alaihim la'inullah, semoga mereka ini dilaknati oleh Allah. Ini orang-orang Syiah yang mereka mengaku mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka membenci sahabat-sahabat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai menuduh mereka orang-orang yang telah berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan mereka ini mertua-mertua Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tapi dituduh sebagai orang-orang yang berkhianat dan bahkan murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka orang-orang Syiah seperti inilah yang benar-benar merusak agama. Dan ini tidak diakui oleh Ahlul Bait. Ahlul Bait pun membenci mereka. Saya teringat judulnya tema kajiannya Ustaz Ja'far, Allah yarhamuh dulu. Apa? Ahlul Bait membenci Syiah. Masih ingat itu? Beliau sebutkan riwayat-riwayat dari Ahlul Bait, masih sebagian itu. Bagaimana mereka menolak pendukung-pendukungnya yang menunjukkan kebencian mereka, permusuhan mereka kepada para sahabat yang mulia, termasuk kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Itu perlu dicari rekamannya, itu sangat bagus sekali. Maka beliau katakan wa yanaluna Abu Bakr wa Umar, tapi mereka mengaku mencintai kami Ahlul Bait, tapi mereka suka mencela Abu Bakar dan Umar. Apa kata beliau? Walladzi nafsu Muhammadin wa yaz'umuna anni amartu bidzalik. Bahkan mereka mengaku kalau aku yang memerintahkan hal itu. Lihat, mereka orang-orang Syiah suka berdusta, dan berdusta itu bagian dari agama. Kalau mereka beragama tidak mau berdusta, maka mereka berarti tidak mengikuti Syiah. Tidak mengikuti Syiah di sini Rafidhah. Seperti itu perkataan. At-taqiyatu minad din, fala dina liman la taqiyata lah.
Bertakiyah, artinya bertakiyah itu berdusta. Bertakiyah itu adalah bagian daripada prinsip beragama mereka. Maka barang siapa yang tidak berprinsip, tidak memegangi takiyah, tidak mau berdusta, maka dia tidak punya agama. Nggak apa-apa, jangan punya agama mereka, tapi punya agama kita, dinullah al-Islam, dinul Islam. Fa'ablighum, beritahukan kepada mereka wahai Jabir, inni ilallahi minhum bari. Sungguh aku bersaksi di hadapan Allah bahwa aku berlepas diri dari mereka. Artinya aku sama sekali tidak pernah menyuruh mereka mencela Abu Bakar dan Umar. Aku tidak mengakui kalau mereka mencintai kami, dan aku tidak butuh, kami tidak butuh kalau mereka mencintai kami. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law wullitu latakarrabtu ila Allah taala bidimaihim. Ini lihat kalimat keras dari Muhammad bin Ali. Demi zat yang, demi Allah yang jiwaku ada di tangan, yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Law wullitu, seandainya aku menjadi waliul amr, menjadi penguasa di negeri ini, diangkat menjadi khalifah atau amirul mukminin, latakarrabtu ilallah ta'ala bidimaim, niscaya aku akan bertakarrub kepada Allah ta'ala dengan darah mereka. Kalau aku diangkat jadi pemimpin, aku akan perangi mereka. Lihat, mana bukti bahwa mereka mencintai keluarga Nabi, padahal keluarga Nabi membenci mereka, sampai mengingkari pengakuan cintaan mereka kepada keluarga Nabi. La nalatni syafa'atu Muhammadin in lam akun astaghfir lahuma wa ataraham alaihima. Sungguh aku tidak akan mendapatkan syafaatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila aku tidak memohon ampunan untuk keduanya, siapa? Abu Bakar dan Umar, dan tidak memohonkan rahmat untuk keduanya, yakni Abu Bakar dan Umar. Maknanya beliau membantah bahwa aku tidak mau mencela, bahwa sebaliknya aku mencintai Abu Bakar dan Umar. Aku memohonkan ampunan kepada Allah untuk Abu Bakar dan Umar. Aku memohonkan rahmat kepada Allah untuk Abu Bakar dan Umar. Kalau sampai aku tidak memohonkan ampunan dan mohonkan rahmat untuk mereka berdua, semoga aku tidak mendapatkan syafaatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'dallahi laghafiluna anhuma. Musuh-musuh Allah mereka dari kaum Rafidhah ini telah lalai, lengah, tergelincir, yaitu di dalam hak-hak mereka keduanya, Abu Bakar dan Umar, yang mereka ini adalah sahabat-sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Yakfi? Nah, yakfina hada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.